pandang dunia terlalu susah kenangkan ingat lupakan jangan. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Denny Lalitan di On The Car Podcast. Puji Tuhan, alhamdulillah sore hari ini kami tim On The Car Podcast ada bersama-sama dengan seorang wanita yang luar biasa, begitu. Beliau ini legend di kabupaten kami, Kabupaten Alor, negeri eksotis yang punya berbatasan laut dengan negara baru Timor Leste. Ibu Sariat, biasanya kita panggil dengan Mama Sariat. Mama Sariat, kita salam teman-teman dulu. Ya, siap. Ya, siap. Jadi Mama Sariat, ya siap itu mau bilang bahwa salam sejahtera buat semua netizen, pendengar On The Car Podcast dimanapun Anda berada. Mama Sariat. Mama Sariat ini kan mau dibilang urus tenun ini mulai dari dulu sejak saya kenal 20-an tahun lalu ya, sampai hari ini. Ya. Begitu. Kira-kira dulu seperti apa tenun ini? Dulu itu orang luar negeri itu masih Ton Okawasan sendiri. Seiichi Okawa. Seiichi Okawa. Oke, yang orang Jepang itu ya? Orang Jepang. Beliau itu ketua Geraha Budaya Indonesia. Geraha Budaya Indonesia. Ya. Jadi pada waktu itu sejak tahun 2000 itu mulai buka kelompok. Tapi saya kelompok tahun 2002. Tahun 2002 itu baru saya ketemu Bapak Tuan Seiichi Okawa. Dan waktu itu Ibu Bupati dengan Bapak mereka undang dari Tuan Seiichi Okawa untuk ini lomba tenun. Jadi saya punya tenun itu juara itu harapan 2. Waktu itu tenun susah sekali ya, jarang sekali waktu itu. Kemudian berkembang lebih lanjut. Berkembang itu kami juga ambil gambar dari Ibu Dina. Kami juga ambil gambar dari Ibu Dina. Pada waktu itu kami punya sarung nih ukuran lebar itu hanya 0,5 meter. Jadi kalau orang pakai itu langsung seperti rok. Sekarang baru Ibu Dina suruh 2 meter ada, 2 meter 20 ada, Ibu Dina yang kasih ukuran semua. Jadi mau pakai untuk apa-apa saja, bisa baju bisa. Nah, Mama Sariat. Ya. Saya dengar sekarang Mama Sariat ini punya kelebihan spesialisasi untuk bikin tenun yang pakai bahan alam. Bahan alam itu pakai apa saja itu? Bahan alam itu dari darat dan biota laut. Makanya kadang saya cerita itu operasi gabungan. Wis, operasi gabungan macam TNI. Karena di laut juga ada, terus di darat. Kalau yang dari darat apa? Di darat itu akar mengkudu, daun nila, kelapa, tempurung kelapa, macam-macam. Bahannya pakai kapas. Bahan itu kapas. Kapas juga tanam sendiri. Kapas itu 1 hektar di Kabupaten Alor ini. Bukan di Kabupaten Alor, tapi di NTT ini hanya 1 hektar yang saya piara. Dan pada waktu itu tahun 2002 itu bahan pewarna kami cari keliling. Sekarang saya sudah piara. Jadi kalau kita demo kita ambil di kebun. Nah, terus kalau yang dari laut bilang biota laut itu pakai untuk apa? Dia punya pewarna. Dia punya tinta tripang, tinta rumput laut, karang laut. Cumi-cumi saya dengar juga. Tinta cumi-cumi, bisa tinta gurita. Tidak luntur. Tidak. Wih, luar biasa. Ada bahan pengawet tertentu. Cuma sampai saat ini Pemda juga belum angkat sayapnya. Ini dari rahasia itu saya belum buka. Ada 3 pohon ya untuk pengawet. Oh, jadi bukan dari pabrik, memang dari bukan. Betul-betul alami semua berarti. Betul-betul alami. Jadi luar biasa. ketiga bahan itu juga saya tanam, saya piara. Jadi gara-gara pewarnaan alami ini yang saya dengar
Mama Syariat sudah diundang sampai ke luar negeri Di luar juga. negeri. Sampai keliling sampai di mana saja. Negara sudah 13 negara. 13 negara. Hampir Sebentar. 14 negara. Teman netizen, seorang Mama Syariat yang ada di daerah terpencil di Kabupaten Alor NTT, gara-gara kelebihannya dia memanfaatkan bahan-bahan alami untuk bahan kain tenun tradisional, diundang ke 13 negara untuk bicara tentang kain tenun Alor. Luar biasa ya. Negara mana saja Mama Syariat? Negara yang saya ini sebut yang gampang-gampang itu Jerman, Inggris, Belanda dengan ini Jepang. Tapi di negara lain itu saya tidak tulis nama. Di Italia ini yang saya sudah tanda tangan antara kerjasama Indonesia dengan ini Italia. Cuma COVID datang ganggu kita ini, kita masih ini titik ini. Gara-gara COVID kita masih titik. Mama Syariat mau kasih tahu kita bahwa memang ini COVID ini wabah yang memang betul-betul memukul semua sendi kehidupan ekonomi kita. Sampai seorang Mama Syariat juga kena dampaknya. Tetapi sekarang sudah mulai baik kembali ya, Mama, puji Tuhan ya. Sudah mulai baik kembali ya. Sudah mulai baik kembali. Mudah-mudahan saya punya grup dari Belanda itu juga undang kembali untuk melanjutkan MOU yang kemarin. Kalau lanjutkan itu sekarang kami masih kontak. Masih kontak. Oke, mantap. Jadi grup Belanda itu di Alor saya, ada di Rote juga, di Sabu juga. Mantap. Nah, sekarang Mama Syariat, dulu itu ada berapa anggota yang ada kerja sama-sama dengan Mama Syariat di pada waktu itu kami masih 10 orang. 10 orang. Sekarang sudah 75. Luar biasa, 75 orang. Artinya ada 75 keluarga yang bergantung di kelompok ini. Makanya saya juga bukan apa, tapi saya juga kasihan karena nelayan juga orang tega tidak boleh ambil hasil laut. Makanya bapak-bapak semua itu rujuk ke benang, jadi suami guling benang, habis ini istri lolo, mereka yang ini ikat motif. Sesudah itu ikat habis, istri tenun itu juga istri. Tapi istri jual habis, bendahara itu suami yang menjadi bendahara. Tapi susah payah juga anak-anak sudah berhasil karena anggota saya ini 27 sudah sarjana. 27 sudah sarjana? Iya, 27. Dari tenun ini ya? Dari tenun. Jadi ini bulan Agustus ini sudah 3 orang, berarti sudah menjadi 30 orang. 30 orang yang sarjana. 30 orang sudah sarjana. Dari tenun, luar biasa. Tuhan kasih Mama Syariat kesempatan untuk berkarya dan bisa menghidupi semua orang. Nah, sekarang Mama Syariat, dengan kondisi tenun yang ada begini, ada mimpi-mimpi ke depan seperti apa? Mimpi-mimpi ke depan itu cuma ini, mudah-mudahan ke depan itu anak-anak semua seperti ini. Kami punya usaha ini dia bisa kena ya untuk ini sekolah itu dia punya lanjutan itu sampai di dia punya tempat. Baru satu lagi. Maksudnya sampai lulus, sampai selesai. Sampai lulus. Tapi kalau mereka lulus sekolah baik-baik, ada jadi insinyur, jadi dokter, nanti siapa yang lanjut tenun? Mereka tidak mau tenun nanti. Ada karena begini. Saya suka latihan anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMK. Sehingga mereka itu yang bisa generasi penerus bisa, karena mereka pulang sekolah juga, pergi sekolah juga pulang, atau pergi kuliah juga pulang, ada waktu dia belajar, ada waktu dia tenun, sehingga dia jangan terlalu beban orang tua. Betul, jadi bisa mandiri juga. Iya, bisa mandiri. Ya, tapi Mama Syariat, saya ini dulu pernah dengar orang bilang, kita ini, ada nona-nona Alor ini, khususnya di pulau, di ini, itu kalau belum bisa tenun, belum boleh kawin. Betul? Aduh, mau mereka tinggi-tinggi itu orang tua tidak mau, sudah itu putus cinta itu. Kan harus tahu tenun dulu, makanya anak 6 tahun itu harus bergerak. Jadi mereka harus bisa tenun dulu. Tenun dulu baru bisa kawin. Kalau tidak tahu tenun, tidak kawin. Iya. Itu jadi dilarang itu. Ya, jadi teman-teman netizen, penonton On The Card Podcast. Jadi di desa-desa tertentu yang tenunnya ini berkembang, ini biasanya
ibu-ibu menenun di rumah dan suami-suami jadi nelayan. Nah, untuk itu, untuk menunjang ekonomi keluarga, para perempuan di tempat ini harus bisa menenun. Itulah yang ditekuni oleh seorang Mama Sariat. Begitu ya, Mama? Iya. Nah, akhirnya sampai hari ini punya ya akses yang luar biasa ke depan. Nah, saya lihat ini tempat tenun ini, Mama Sariat. Iya. Ke depan Mama berpikir seperti apa? Teman-teman ini untuk untuk menunjang mereka punya kehidupan semua saat ini kira-kira bagaimana? Cukup atau Saya rasa harapan ke depan mau seperti apa? saya rasa ini kurang cukup, karena bukan kurang cukup tapi tidak cukup. Bukan kurang cukup, Nah, tidak cukup. Tidak cukup karena begini. Setiap ada kegiatan di Kabupaten Alor, satu titik ada di Tekpala, satu titik ada di Quran Tua, satu titik ada di pariwisata Sebanjar. Jadi setelah itu baru mereka undang tenun dari sini atau ini grup dari sini yang pilih sana. Makanya saya tidak terima baik, karena saya bilang, kalau memang kamu sudah tahu bahwa kami yang pelaku, berarti tolong datang di sini. Kenapa tidak? Tapi saya bilang tidak apa-apa. Ini kita butuh uang. Dari orang suruh apa kita ikut saja. Kalau kita tuh ada bintang, balu tuh apa jadi. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Kita ikut karena kita cari uang. Jadi Mama Sariat punya harapan kalau ada tamu datang ya datang di sini. Ada tamu datang di sini. Untuk apa kita bawa tenun ikut? Baru kami ini sudah, saya sudah undang ini dari narasumber. Ini Tekpala sudah 2 kali. Ya. Muat ini alat tenun semua naik. Jadi saya bilang, kalau bisa datang di sentra tenun hula dulu, baru kita naik di sini Jumai. Sentra tenun hula. Sentra tenun Gunung Mako ini. Baik. Nah, sekarang Mama Sariat punya anak-anak. Saya lihat ada satu di sini yang bungsu ya, yang sudah bisa ambil alih. Ya, dia urus bisa tamu. ini. Dia yang ini kalau tamu dari tidak bisa bahasa Indonesia itu dia yang tangani. Bisa bahasa Inggris. Dia bahasa Inggris. Bahasa Prancis bisa. Semua bisa. Semua bisa ya, luar biasa. Makanya ini saya bilang, ini waktu itu kan ini hari melahirkan tuh besok ini Bupati Hans Kalapeta ini periode 2 itu besok nih lantik. Jadi orang langsung ini telepon antar pilih sana baru cukur rambut. Anak laki-laki 1 ini kuliah di Kupang, 1 kos di Kalabai, 3 sudah kawin. Jadi dia mewarisi Iya. ini kelompok tenun ini. Dia seperti satu ahli yang saya rasa ini, karena orang pesan tulis nama itu dia tulis. Orang pesan ini tulis ini bahasa Inggris, dia rancang dalam motif. Begitu. Jadi kalau tamu orang dari Amerika itu nomor 2 itu tidak bisa bahasa Indonesia, tapi dia bisa usaha tenun yang kita jual di sini 500 itu. Dia jual dengan orang ini Amerika itu 1 juta. Sudah ini kan kita baru Ternate itu yang penenun itu baru kenal ketua dekranasda pertama sekali. Makanya kami kesulitan jalan ini jual sarung. Di mana-mana kami tidak tahu bilang ini orang Cina kok orang mana kok. Kami takut masuk. Tapi karena kedatangan Mama Dina, dia bilang masuk di bank NTT ini kita kredit. Kredit itu bank NTT itu orang pegawai baru kredit ke masyarakat tidak bisa. Padahal bisa. Makanya itu baru kami juga buka kita punya otak sedikit-sedikit di situ. Maka pada waktu itu saya ini, karena saya duduk, saya kan suka karang-karang. Saya suka karang kasida, terus ini karang, pokoknya judul yang kegiatan apa saya karang ikut. Tapi waktu itu saya karang kasida itu pas resmi rumah tenun di Ternate itu, ini saya panggil ketua kelompok ini 3 datang, baru kita panggil ini anggota orang datang, baru kita sama-sama nyanyi. Rombongan Mama Dina turun itu langsung kita angkat itu. Itu dia punya menyanyi itu. Bagaimana? Dia punya sebelum kedatangan Ibu Ketua Dekranasda Alor, pengrajin Umapura siapa tahu namanya. Setiap desa membangun rumah atur anak sekolah,
Kami Umapura sungguh tak bisa mampu. Tempat jual kami tak ada. Kisah tidak baik. Kisah tidak baik. Tempat jual kami tak ada. Sarung nabung rumah ke rumah. Ibu yang petunjuk. Jangan. Jadi Mama Sariat ini memang perempuan unik begitu. Saya biasa sebut beliau ini original begitu. Dimanapun penampilannya seperti ini. Dia tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, apa adanya. Mau bertemu dengan bupati kok, mau bertemu dengan menteri, jadinya ya seperti ini begini ini begitu. Sehari-hari ada di tempat seperti ini. Luar biasa. Bersatu kita teguh, bila bercerai kita akan runtuh. Jangan jangan kau saling bermusuhan, karena membawa kehancuran. Amin. Siapa saja di mana saja, semua itu adalah saudara. Ini pesan perdamaian dari Mama Sariat di Hula, kelompok tenun yang ada di Hula. Asalnya dari Omapura. Umapura. Mantap. Teman-teman netizen yang menonton On The Car Podcast ini sudah bisa menangkap, memahami apa yang menjadi isi hati dari Mama Sariat, dan kita semua bisa belajar dari seorang perempuan tangguh yang struggle menjalani kehidupannya, membesarkan anak-anaknya, lalu membesarkan juga komunitasnya, sehingga hari ini ada sekian banyak keluarga yang bergantung di bawah naungan Ibu Sariat sebagai ketua kelompok di tempat ini. Hula. Iya, Hula. Ya. Kampung Tanggung Patola. Ya, Kampung Tanggung Patola, Patola. kelompok tenun di tempat ini yang menenun dengan jari-jarinya, menenun kebudayaan menjadi motif-motif yang ada di kain tenun ikat yang luar biasa ini, dan tenun ini sudah menyebar sampai ke sekian banyak negara. Negara-negara lain bisa belajar tentang kebudayaan Indonesia, khususnya Alor, melalui tenun yang dipintal oleh jari jemari wanita-wanita luar biasa, wanita-wanita sukses yang ada di Kabupaten Alor. Jika Anda suka dengan podcast ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan bisa sebar ke mana-mana, dan kita memetik pelajaran hari ini bersama Mama Sariat, perempuan tangguh, ahli tenun, empu tenun yang ada di Kabupaten Alor. Terima kasih Mama Sariat untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu bersama saya Denny Lalitan dan semua tim On The Car Podcast di pembahasan-pembahasan berikut dengan topik-topik yang juga menarik. Sampai bertemu, Tuhan berkati. Amin. Sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tidak berguna.